Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana caranya kita melakukan interpolasi kalau misalkan angka dari kalian di tugas itu misalkan L2 per L1-nya bukan 0,5, bukan 1, bukan 2. Kemudian bagaimana juga jika alfa L2 per L1-nya bukan 0 dan juga tidak 1 atau lebih besar dari 1. Kemudian beta T-nya juga bukan 0 dan bukan lebih besar atau sama dengan 2,5. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang hal itu, saya ingin kembali menerangkan sebenarnya maksud dari tabel ini adalah seperti apa. Jadi pada bagian lajur kolom itu terdapat balok. Sehingga selain faktor kekakuan antara balok dengan plat atau perbandingan bentang yang dicari, ada lagi namanya beta T, yaitu tergantung dari adanya balok. Jadi kalau misalkan balok itu tidak ada baloknya di kita punya konstruksi, di kita punya struktur plat, maka tentu beta T-nya adalah 0. Begitu juga alfa L2 per L1-nya adalah 0. Nah, jika ada, nah baru kita menggunakan interpolasi ya sesuai dengan angkanya. Nah, misalkan kita punya dari soal itu kita dapatkan L2 per L1 itu sama dengan 0,5 ya. Kemudian beta T-nya itu misalkan 3, kemudian alfa L2 per L1-nya misalkan 1,5, maka berapakah persentase yang harus kita kalikan dengan momen negatif eksterior? Oke, nah kita lihat L2 per L1 adalah 0,5 ya, berarti bagiannya adalah ini, kolom ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu beta T-nya sama dengan 3. Nah, kalau sama dengan 3, kita harus lihat alfa L2 per L1-nya dulu. Alfa L2 per L1-nya itu 1,5, berarti dia lebih besar dari 1. Nah, bagaimana kalau dia lebih besar dari 1? Ya, lebih besar dari 1, maka kita punya 2 bagian, ya, 2 kolom ini, seperti ini. Yaitu ada yang kalau beta T-nya 0, ya, jadi kalau lebih besar dari 1 kan ini sebenarnya. Ya, yang hijau ini semua masuk. Yang hijau, yang 2 baris di sini. Ya, nah sekarang untuk mengetahui baris yang di sini atau baris yang di sini yang digunakan, itu kita lihat beta T-nya. Ternyata beta T-nya itu lebih besar dari 2,5. Ya, berarti otomatis kita punya pilihan adalah yang 2,5. Oke. Nah, jadi presentasinya yang mana? Presentasinya adalah yang terarsir 2 kali. Jadi pengalinya adalah 0,9. Oke. Oke, sekarang contoh yang kedua. Misalkan L2 per L1-nya 2. Beta T-nya 2,5. Alfa L2 per L1-nya 1. Maka kita lihat yang pertama L2 per L1-nya adalah 2. Ya, berarti ini kita punya arsiran yang pertama. Ya. Kemudian alfa L2 per L1 sama dengan 1. Berarti kalau sama dengan 1, maka dia 2 baris di sini. Karena dia sama dengan 1. Bisa 0, bisa 2,5. Nah, sisa kita melihat ternyata bahwa 2,5 itu 2,5 yang di sini beta T-nya itu 2,5. Berarti dia adalah baris yang kedua. Oke, jadi kita sudah yakin bahwa dia berada di
baris yang kedua. Oke, berarti pengalinya adalah 0,45. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita memasuki latihan yang menggunakan interpolasi linier. Di sini dikatakan bahwa jika nilainya berada di antara-antara ini, ya, maka kita harus melakukan interpolasi linier. Oke, sekarang contoh yang berikutnya lagi, jika L2 per L1-nya itu sama dengan 0,8. Nah, berarti kalau misalkan dia L2 per L1-nya itu 0,8, berarti dia adalah antara 0,5 dengan 1. Oke, berarti kita punya angka adalah 0,5 dengan 1, karena dia di antara dari 0,8. Nah, bagaimana dengan horizontalnya? Kita lihat alfa L2 per L1-nya, alfa L2 per L1-nya sama dengan 1. Berarti di sini dia. Berarti 2 baris. Apakah baris 0 atau baris 2,5. Nah, kita lihat dari nilai beta T-nya. Ternyata beta T-nya 2,5. Berarti dia adalah baris yang kedua. Berarti dia seperti ini. Oke, nah yang kena arsir 2 kali itulah yang akan kita gunakan pada perhitungan selanjutnya. Oke, jadi kita gambarkan lagi suatu tabel. Yang ikut adalah yang diarsir 2 kali, yaitu 0,9 dan 0,75. Kita gambarkan lagi, kemudian kita tambahkan 1 kolom di antaranya sesuai dengan angka kita. Oke, nah setelah ini baru kita interpolasi di sini. Ya, interpolasinya sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kita mengambil kalau dia 0,5, maka dia 0,9. Untuk koordinat ya, kalau dia 1, maka dia 0,75. Berarti kalau 0,8 sama dengan berapa? Ya, jadi sama dengan interpolasi yang sudah diajarkan. Oke, kita melangkah ke contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang berikut, L2 per L1 adalah 0,8, beta T-nya 1, alfa L2 per L1-nya sama dengan 1. Maka kita mulai mengarsir untuk L2 per L1-nya, yaitu 2 kolom ini. Ya, kemudian alfa L2 per L1-nya 1, berarti kita punya pilihan 2 baris. Kita lihat beta T-nya dia adalah 1, kalau 1 di antara 0 dengan 2,5. Berarti kita arsirannya juga 2 baris, yaitu ini ya, dan yang bagian kedua. Ya, kenapa? Karena beta T-nya itu antara 0 dengan 2,5. Kenapa bukan yang ini yang diarsir? Karena alfa L2 per L1-nya itu sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 berarti baris yang ini yang diarsir, bukan baris yang di atasnya. Oke, sehingga kita punya 2 yang terarsir yaitu 1 0,9 dan 1 0,75. Ini kita buatkan kembali. Kita buatkan kembali tabelnya. Oke, ini tabelnya sudah kita buat. Jadi sekarang ada 3 baris, yaitu pertama 0, 1, 1, ini yang kita arsir 2 kali, kemudian lebih besar dari 2,5, 0,9 dengan 0,75. Oke, kemudian kita tambahkan 1 kolom,
karena L2 per L1-nya antara 0,5 dengan 1, dan kita tambahkan lagi satu baris karena beta T-nya antara 0 dengan 2,5. Oke, bagaimana interpolasinya? Berarti kita interpolasi dulu. Yang pertama adalah bagian I1, ya. Kemudian habis itu ini, kalau ini tidak perlu interpolasi karena langsung dapat 1. Kemudian I2-nya adalah yang ini. Oke, untuk I1, ya, logikanya adalah ini untuk I1, berarti yang ikut serta adalah L2 per L1, ya kan? Ini kan mengenai L2 per L1. Berarti kalau dia 0,5, dia 0,9, kalau dia 1, dia 0,75, kalau 0,8 berapa? Oke, jadi dia di sininya 0,5 dia 0,9, kemudian 1 dia 0,75. Kalau 0,8 dia berapa? Interpolasi. Nah, kemudian I2, nah I2 adalah antara 1 dengan I1. Berarti yang ikut serta adalah 0 dengan 2,5. Ya. Jadi di sini kalau I2 adalah kalau 0 dia 1, kalau 2,5 dia I1, jadi kalau I2 sama dengan berapa? Oke. Nah, kemudian bisa dilihat juga untuk interpolasi yang pada contoh berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang L2 per L1-nya 1,5, alfa L2 per L1-nya 0,8, dan beta T-nya adalah 1. Mari kita arsir sama-sama. L2 per L1 adalah 1,5, berarti dia antara 1 dengan 2. Berarti ini yang kita arsir. Oke, kita arsir dulu. Nah, kemudian alfa L2 per L1-nya sama dengan 0,8. 0,8 itu juga antara 0 dengan 1. Berarti di sini semua ikut. Ya, tapi daripada kita arsir semuanya, maka kita tanyakan dulu beta T-nya. Oke, ternyata beta T-nya adalah 1. 1 adalah antara 0 dengan 2,5. Berarti sudah betul semua kita harus arsir. Ya, berarti ini kita arsir, ya, karena beta T-nya antara 0 dan 2,5. Berarti ini juga kita arsir. Ya. Waktu yang soal yang lalu kenapa cuma 2 baris saja yang arsir? Karena dia alfa L2 per L1-nya itu lebih besar dari 1. Berarti cuma 2. Tapi ini alfa L2 per L1-nya ini antara 0 dengan 1 juga. Ya, berarti harus diarsir semuanya. Oke, nah kalau sudah diarsir semuanya, berarti yang kena 2 kali itu yang kita gambarkan di sini. Yang kena 2 kali adalah ini 1 dengan 1, kita tuliskan di sini 1 dengan 1. Kemudian 0,75, 0,75 kita tuliskan di sini. Ya, kemudian 1 dengan 1 lagi kita tuliskan di sini. Kemudian 0,75, 0,45 dituliskan di sini. Oke, kemudian kita harus tambahkan satu kolom karena L2 per L1-nya antara 1 dengan 2. Kita tambahkan satu kolom. Kemudian kita harus menambahkan 3 baris. Ya, yang baris pertama ini kita harus tambahkan. Kenapa? Karena dia beta T-nya antara 0 dengan 2,5 yaitu 1. Jadi kita harus tambahkan lagi satu baris di sini dan satu baris di sini. Kemudian baris yang berikut adalah untuk alfa L2 per L1-nya. Kenapa? Karena dia antara 0 dengan 1. Berarti kita harus tambahkan lagi di sini. Oke, nah sekarang interpolasinya, kalau 1 dengan 1, 1 dengan 1,
0,75 dan 0,75, 1 dengan 1 kita tidak butuh interpolasi. Nilainya kiri kanan sama, berarti kita sudah tahu bahwa ini 1, ini 0,75, dan ini 1. Nah, yang perlu adalah di sini. Jadi kita cari dulu I1. Oke, I1 adalah antara 0,75 dengan 0,45. Interpolasinya bagaimana? Berarti nilai ini adalah nilai yang ikut, kemudian nilai berikutnya adalah nilai yang di bagian atas ini. Ya, berarti untuk I1 ya, maka kalau dia 1 dia 0,75, kalau dia 2 dia 0,45, kalau dia 1,5 berapa? Nah, ini interpolasi ya. Kalau dia 1 maka dia 0,75, kalau dia 2 maka dia 0,45, kalau 1,5 berapa? Setelah itu kita harus menginterpolasi antara 1 dengan I1. Dapat I2. Oke, setelah dapat I2, oh ya, I2 kita tulis lagi. Oke, I2 adalah ini vertikal, berarti kita lihat vertikalnya juga di sini, berarti ini yang ikut. Ini tadi horizontal, kita cari horizontalnya, berarti ini yang ikut. Ini adalah vertikal, kita lihat ke sini vertikalnya berarti ini yang ikut. Berarti kalau dia 0, dia 1, kalau dia 2,5, dia I1, kalau dia 1, berapa? Ya, ini untuk membuat segitiganya ya. Bagaimana cara membuat segitiganya sudah diterangkan sebelumnya. Kalau dia 0, dia 1, kalau dia 2,5, dia I1, maka kalau dia 1,5 dia berapa? Oke, kita dapat I2. Selanjutnya kita harus interpolasi lagi nih untuk I3-nya. Bagaimana I3-nya? I3 adalah interpolasi vertikal. Kalau dia interpolasi vertikal, maka kita lihat ke kiri yang vertikal ini. Berarti kalau dia 0, dia 1. Kalau dia 2,5, dia 0,75. Nah, kalau 1, berapa? Kita tuliskan di sini. Kalau dia 1, sorry. Kalau dia 0, dia 1. Kalau dia 2,5, dia 0,75. 0,75, maka kalau dia kalau dia 1, maka dia berapa? Itu untuk I3. Terus yang terakhir adalah ini untuk 0,8 I4. Nah, I4 ini dari mana? I4 ini adalah vertikal. Berarti apa yang ikut? Kita lihat vertikal yang paling luar. Oke, kalau dia 0, dia I3. Ya, jangan kalau dia 0, 1 lagi. Nanti ikut lagi 1 dan 0,75. Kalau dia 0, maka kita sudah dapat interpolasinya yaitu I3. Kalau dia 1, kita sudah dapat interpolasinya I2. Jadi kalau 0,8 berapa? Nah, ini yang paling terakhir. Oke, jadi untuk I4 bagaimana? Kita lihat kalau dia 0, maka dia I3. Kalau dia 1, maka dia I2. Kalau dia 0,8, maka ini berapa? Nah, inilah angka yang akan masuk di tabelnya. Jadi I4 yang masuk di tabel. Bukan I1, bukan I2, dan bukan I3. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian kita akan coba satu contoh lagi, ya, satu contoh lagi untuk mengetahui apakah model interpolasinya lagi seperti apa. Baik, kita lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya, yaitu kalau misalkan L2 per L1 itu 1,5, kemudian beta T-nya 3, alfa L2 per L1-nya sama dengan 0,8. Selalu kita mulai dari L2 per L1-nya adalah 1,5, berarti ini yang kita arsir. 1,5 berarti antara 1 dengan 2.
1, 2. Kemudian alfa L2 per L1 itu sama dengan 0,8. Kalau 0,8 berarti antara 0 dengan 1. Berarti semua ini harus ikut. Tetapi untuk mengetahui, kita lihat dulu beta T-nya. Ternyata beta T-nya 3. Kalau 3 berarti dia lebih besar dari 2,5. Berarti hanya baris yang lebih besar dari 2,5 yang ikut. Baik di 0 maupun di 1. Kenapa kita harus ambil 2 baris? Karena alfa L2 per L1-nya antara 0 dengan 1. Kalau misalkan alfa L2 per L1-nya masuk di bagian 1, berarti kita hanya perlu arsir ini saja. Tapi karena alfa L2 per L1-nya antara 0 dengan 1, maka kita harus arsir 2. Sehingga bisa terlihat di sini yang ikut adalah 0,75, 0,75, dan 0,75, 0,45. Kita buatkanlah tabel barunya. Ya, kita tambahkan satu kolom karena L2 per L1-nya antara 1,5, antara 1 dengan 2 yaitu 1,5. Kemudian beta T-nya tidak perlu kita tambahkan karena dia lebih besar dari 3, maka langsung satu baris untuk 0 dan satu baris untuk yang 1. Setelah itu yang kita tambah adalah karena alfa L2 per L1-nya antara 0 dengan 1. Berarti kita tambah satu baris saja. Oke, bagaimana caranya? Ini langsung dapat interpolasinya. Ini kita cari. Pertama, kemudian yang kedua adalah I2. Nah, ini yang akan masuk di tabel. Oke, bagaimana cara mencari I1? I1 adalah interpolasi horizontal. Berarti kita lihat yang horizontal di atasnya yaitu 1, 1,5 dengan 2. Berarti kalau dia 1, dia 0,75. Kalau dia 2, dia 0,45. Kalau dia 0,75. Maaf. Kalau dia 1,5 maka berapa? Nah, setelah dapat I1 baru kita cari I2. I2 adalah interpolasi vertikal. Berarti kita lihat juga vertikalnya mana, yaitu ini. Berarti kalau dia 0, maka dia 0,75. Kalau dia 1, maka dia I1. Kalau 0,8 berapa? Kalau dia 0, dia 0,75. Kalau dia 1, dia I1, maka 0,8 itu dapatnya berapa? Inilah yang masuk di tabel. Itu beberapa contoh, semoga bisa memberikan penjelasan bagaimana cara mencari interval khusus untuk lajur kolom yang ada baloknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.